Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama saudara dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan semangat di dalam mengikuti program Renungan Harian Kristen hari ini, Sabtu 19 Maret 2022. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita kembali untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sabdanya. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, ajarkan kami lebih lagi dan penuhkan kami ya Tuhan, sehingga pengertian-pengertian baru Tuhan berikan bagi kami. Kami mau melakukan firman-Mu dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami. Kami rindu untuk dapat mengaplikasikan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami mau berjuang sampai akhir. Kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengar renungan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan judul Hindari Neraka. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yeremia 7 ayat 29 sampai pasal 8 ayat 3. Mari kita buka Alkitab bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan ini. Penyembahan berhala dan akibatnya. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul. Sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Sungguh, orang Yehuda telah melakukan apa yang jahat di mataku. Demikianlah firman Tuhan. Telah menempatkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di rumah yang atasnya namaku diserukan ini untuk menajiskannya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Bahkan mayat bangsa ini akan menjadi makanan burung-burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. Di kota-kota Yehuda, serta di jalan-jalan Yerusalem, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, sebab negeri itu akan menjadi tempat tandus. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, gambaran tentang surga dan neraka memang sangat dekat dan akrab dalam hidup kita. Namun, lazimnya gambaran tersebut menunjuk kepada tempat yang adanya di luar sana, bukan di dalam dunia. Menarik sekali, bacaan kita pada hari ini menunjukkan gambaran tentang neraka yang sangat dekat dengan kehidupan manusia.
Kisah itu terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda pada masa lalu. Dalam pemberontakannya terhadap Allah, Yehuda mendirikan bukit pengorbanan yang diberi nama Tofet di lembah Ben Hinnom. Di sana orang membakar anak-anak mereka, laki-laki dan perempuan. Bukankah itu menggambarkan neraka? Bukan hanya membakar anak-anak, mereka juga menajiskan bait Allah dengan meletakkan patung ilah lain di dalamnya. Ini pemberontakan yang tak dapat ditolerir. Sebab apa yang mereka kerjakan bukan perintah Allah. Bahkan itu tak pernah ada dalam hati Allah atas tindakan mereka. Allah menjatuhkan hukuman yang sangat berat bagi mereka. Tak ada tempat untuk menguburkan mayat. Mayat mereka akan jadi makanan burung. Tak ada sukacita. Tulang nenek moyang akan dikeluarkan dari dalam kubur menjadi pupuk. Dan tak ada harapan. Hukuman itu sangat berat. Neraka ternyata dapat dialami dalam kehidupan manusia sekarang di bumi ini. Tak perlu menunggu nanti bila orang sudah mati. Siapa yang menciptakan neraka? Tak lain dan tak bukan adalah manusia itu sendiri ketika mereka memberontak terhadap Allah. Dengan merujuk pada lembah ini, neraka dalam perjanjian baru disebut Gehenna, lembah Hinnom, sebab di sanalah dikuburkan baik orang-orang Asyur yang menyerang maupun orang-orang Yahudi yang memberontak. Jadi, neraka adalah wadah setelah kematian baik bagi orang-orang kafir maupun orang-orang munafik, baik mereka yang terang-terangan menjadi musuh jemaat Allah maupun teman-temannya yang berkhianat. Tempat itu adalah tempat arwah-arwah berkumpul, dan tempat itu dipersiapkan untuk angkatan yang dimurkai Allah. Saudaraku, hari ini kita diingatkan lagi, apakah kita sudah menjadi orang-orang yang hidup taat kepada Allah, atau justru menjadi orang-orang yang memberontak kepada Allah? Apabila kita memberontak terhadap Allah, maka sejatinya kita sudah hidup di dalam neraka. Bertobatlah kembali kepada Allah agar kita tidak menjalani kehidupan di dalam neraka. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Saudaraku, mari kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Penuhi kami terus Tuhan dengan pengertian, dengan pertobatan, bahkan dengan hati yang taat kepada firman-Mu. Kami mau seluruhnya kehidupan kami berada di dalam seluruh kebenaran Tuhan. Kami rindu Engkau mengurapi kami, membawa kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ini kami Tuhan. Kami lebih daripada pemenang dan kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami terus untuk kami tunduk kepada firman-Mu. Kami percaya setiap kami akan sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu, dan bagian kami adalah surga yang kekal. Terima kasih Bapa. Ampuni kami atas semua kesalahan, pemberontakan, atas setiap berhala-berhala modern yang masih ada dalam hidup kami. Segala sesuatu yang menduakan Tuhan, yang tidak menomorsatukan Allah, yang merupakan berhala bagi kami. Ampuni kami atas semua apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.